sebelum lanjut, Pak aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu, saya minta. Om Swastiastu ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga dalam belajar kita diberikan suatu keselamatan. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang komponen ekosistem ya. Jadi ini materi di kelas 5, tema 5, subtema 1. Nanti kalian dapatkan di semester 2. Jadi nah, sebelum lanjut, Pak tanya dulu kabarnya. Saya minta gimana di rumah, sehat? Sehat, Pak. Sehat, ya, bagus sekali ya. Nah, jadi walaupun begitu tetap jaga kondisi, apalagi situasi pandemi seperti sekarang. Jadi mudah-mudahan keluarga dan semuanya dari anak-anak semua sehat dan tetap lakukan 3M ya. Nah, apa itu 3M ini? Sudah ya. Jadi ini yang perlu saya minta nanti lakukan di rumah. 1M yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak ya. Jadi setiap kamu keluar jaga jarak aman. Siapa tahu nanti ada yang lain tertular biar kamu tidak kena gitu. Yang terakhir adalah selalu mencuci tangan. Ya, tadi di sekolah udah cuci tangan belum? Waktu ke sekolah misalnya. Sudah, bagus sekali ya. Nah, sekarang kita mulai pelajaran ya. Jadi berkaitan dengan komponen ekosistem. Jadi sebelum kita mulai, Pak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini tujuannya. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi. Jadi melalui teks non-fiksi, baik buku, barangkali saya minta belum lihat buku atau lihat buku, silahkan. Saya minta dapat menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, gagasan pokok atau gagasan utama atau kalimat utama ya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Apa nama lain ide pokok? Menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik. Jadi nanti saya minta disuruh membedakan komponen biotik dan abiotik. Kemudian yang ketiga, dengan mengisi bagan, jadi saya minta bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Nah, kemudian Pak lanjutkan ke materi yang pertama adalah gagasan pokok atau pikiran pokok. Jadi yang namanya gagasan pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Iya, kemarin kan sudah ya. Coba Pak screen. Nah, ini ya. Jadi gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kemudian masih ingat gagasan pokok atau letak jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya ada berapa? Ada berapa saya minta? Ada deduktif, apa lagi? Ada induktif, ada campuran. Ya, ada 3. Campuran. Ya, betul. Coba nih lihat, bisa dilihat ya? Bisa dilihat lihatnya? Oke, apa itu bunyinya? Deduktif. Deduktif yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Kalau induktif? Kalau induktif di akhir. Ya, ini induktif. Ya, ide pokoknya berada di akhir paragraf. Yang campuran bisa di awal, bisa di akhir. Nah, ini jenis-jenis paragraf. Kemudian tentang lanjut ke ekosistem. Ya. Jadi ekosistem di sana Pak contohkan apa itu? Apa yang saya minta dapat amati di gambar itu? Gambar apa itu? Gambar apa ini? Sawah, betul sekali. Sawah. Ya, di sawah itu ada apa di gambar yang saya minta amati? Padi lagi. Apa lagi? Padi supaya tumbuh dia hidup di mana? Tanah. Selain tanah perlu apa dia padi supaya tumbuh? Air, betul sekali. Kalau selain padi kira-kira apa lagi yang ada di sawah? Yang saya minta tahu. Pak Tani, betul sekali. Apa lagi? Burung ada burung. Tikus ada nggak? Tikus ada. Ada tikus makan padi. Ya. Ular ada nggak? Ular ada. Nah, sekarang kita bedakan apakah ular itu termasuk komponen apa, kemudian tanah komponen apa dan sebagainya. Kita lihat komponen biotik dulu.
Jadi komponen biotik ini adalah komponen makhluk hidup yang bisa hidup ya, yang bisa berkembang biak. Nah, ini padi tergolong komponen biotik, dia bisa hidup. Kalau ada ular, ular juga biotik. Kalau ada tikus, dia tikus juga biotik, dia makhluk hidup. Tapi kalau tanah dan air, ini namanya komponen abiotik, dia tidak hidup. Ya, jadi benda-benda tak hidup atau benda mati. Kalau ada batu misalnya, kalau ada batu misalnya, kalau batu biotik apa abiotik? Kalau ada batu, abiotik. Nah, misalkan di lingkungan sekolah saya minta, di kolamnya, kira-kira yang mana yang termasuk abiotik? Di kolam. Air lagi. Betul lagi. Biasa kolam. Ya, lanjut. Kalau biotiknya apa? Ada apa di dalam kolam yang hidup? Ikan, betul sekali. Sekarang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Jadi yang pertama ada yang disebut sebagai apa? Herbivora. Ya, herbivora. Apa itu herbivora saya minta? Hewan pemakan Hewan pemakan tumbuhan. Apa contohnya? Saya minta bisa berikan contoh. Apa contohnya? Apa Kambing. Contoh? Kambing lagi. Sapi lagi. Kebo. Apa lagi? Apa lagi? Kerbau. Ya, betul sekali. Ayam juga. Ya. Domba. Kemudian coba sekarang kelanjutkan untuk karnivora. Apa itu karnivora? Hewan pemakan daging. Daging. Apa contohnya? Anjing. Anjing makan daging. Ya, betul. Ya. Apa lagi? Harimau. Apa lagi? Serigala. Betul sekali. Kalau yang terakhir, apa itu? Omnivora. Apa itu omnivora? Hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, ini penggolongan hewan berdasarkan LKPD-nya. Pak, contohkan LKPD di sini. Dah. Pak, kasih contoh di sana kelinci tergolong herbivora karena dia makan sayur kan? Ya, kalau kambing kira-kira apa? Kambing rumput. Ya, berarti herbivora. Kalau burung elang? Daging. Kalau kucing? Daging. Kucing bisa daging, bisa juga nasi, itu kan tergolong sayur ya, berarti omnivora. Iya. Kalau musang? Ya. Bisa daging, bisa sayur, berarti omnivora. Kalau buaya? Kalau buaya? Daging. Nah, baik. Demikian saya minta untuk materi ini. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Pak kirimkan soalnya lewat link Google Formulir sebagai latihan soal biasanya ya. Baik, kemudian untuk instrumen penilaian saya siapkan dalam bentuk Google Formulir yang sudah saya susun sebelumnya. Nah, di sini bisa dicermati. Nah, kita masuk ke Drive, kemudian Google Formulirnya tentang materi yang sudah dibahas. Saya buka cuma. Nah, ini. Jadi di sini paling atas ada judul, kemudian ada identitas diri yang wajib diisi oleh siswa. Kemudian ada bagian yaitu review. Jadi review saya masukkan video kembali supaya bisa mudah nanti menyaksikan kembali video yang sudah kita pelajari. Kemudian di paling akhir ada latihan soal. Nah, tentu latihan soal ini saya susun berdasarkan indikator dan materi yang sudah dibahas. Kemudian dari Google Formulir ini kita kirimkan berbantuan WhatsApp group. Jadi seperti ini. Jadi kita kirim lewat linknya. Kemudian saya perpendek URL, kemudian saya salin. Nah, setelah saya salin, ini saya close dulu. Kita cari ke WhatsApp-nya. Jadi WhatsApp-nya adalah grup kelas 5. Jadi kemudian saya copy pastekan di sini. Nah, itu linknya. Nanti tinggal saya klik kirim saja sehingga dia sampai ke muridnya. Baik, demikian.
Untuk instrumennya terima kasih.